Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan dan bersyukur karena kami dijaga dan diberkati hingga saat ini. Ketika kami akan mengawali lagi hari yang baru, kami mau belajar firman-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami, Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan pada saat ini berjudul pemberi hukum. Ayat tema Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita ikuti akan penjelasannya. Di Bukit Zaitun atau di atas Bukit Zaitun itu, Yesus diamati oleh mata-mata secara teliti. Dan ketika dia paparkan prinsip-prinsip kebenaran, orang Farisi membuat tersebar luas bahwa ajarannya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan Allah di Sinai. Juru selamat itu tidak mengatakan apa-apa untuk menggoncang iman dalam agama dan lembaga-lembaga yang telah diberikan melalui Musa. Karena setiap sinar terang ilahi yang disampaikan pemimpin besar Israel kepada umatnya diterima dari Kristus. Sementara banyak orang mengatakan dalam hati mereka bahwa dia telah datang untuk menghilangkan akan hukum itu. Nah, Yesus dengan bahasa yang jelas menyatakan sikapnya terhadap undang-undang ilahi. Jangan kamu menyangka, kata Tuhan, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu, dalam sinar matahari, hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas. Dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah itu sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Nah, misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Nah, dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Mari saudara-saudara kita renungkan lebih dalam akan renungan pagi saat ini. Bagaimanakah saya akan mulai menjelaskan kepada orang yang tidak percaya bahwa kesejahteraan seluruh alam semesta bergantung pada hukum Tuhan? Itulah Allah kita sebagai pemberi hukum dan aturan bagi kita sebagai manusia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar lagi firman-Mu pada saat ini, dan firman ini menguatkan iman dan harap kami. Biar kiranya kami dimampukan lagi hari ini untuk taat dan setia kepada aturan dan hukum-hukum Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan memuliakan nama-Mu. Berkat melimpah menjadi bagian kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.